video kali ini kita akan belajar bersama lagi terkait dengan bab baru, yaitu penelitian sejarah. Jadi kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu penelitian sejarah ya teman-teman. Jadi penelitian sejarah itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang sejarawan ataupun peneliti yang lainnya untuk meneliti kajian-kajian bidang sejarah seperti itu. Jadi semacam sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menggali sebuah peristiwa sejarah. Ya pastinya yang terjadi di masa lalu, namun kita cari buktinya di masa saat ini untuk mengetahui apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di masa lalu seperti itu. Nah, penelitian sejarah yang akan kita pelajari pada bab ini nanti akan ada dua macam ya. Yang pertama adalah langkah-langkah penelitian sejarah, kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk penelitian sejarah. Langsung saja kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke langkah-langkah penelitian sejarah ya teman-teman, kita perlu tahu dulu sebelum kita melakukan sebuah penelitian sejarah itu, pastinya kita harus menentukan topik apa yang akan kita ambil dalam sebuah penelitian. Kan nggak mungkin ya sebuah penelitian itu hanya berjalan ala kadarnya saja. Nah, kita harus tahu kita itu mau meneliti apa, peristiwanya apa, untuk nantinya bisa digunakan sebagai dasar dalam mencari sumber sejarah seperti itu. Nah, di sini langkah-langkah penelitian sejarah dalam pemilihan topik. Nah, pemilihan topik di sini ada dua macam pendekatan. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan emosional. Nah, artinya apa? Adanya kedekatan hubungan emosional akan memberikan dorongan yang besar bagi terselesaikannya penulisan sejarah. Jadi maksudnya kenapa kok kita mencari kedua pendekatan ini? Jadi penelitian sejarah yang akan kita lakukan itu akan sangat berpengaruh dengan kedekatan emosional kita. Nah, kalau kita secara emosional sudah suka dengan apa yang akan kita teliti, nah otomatis itu akan mempermudah penelitian kita. Nah, nantinya kita akan semangat dalam meneliti dan penelitian pun juga akan cepat selesai seperti itu. Beda halnya saat kita meneliti sebuah peristiwa namun kita tidak suka dengan peristiwa tersebut, nah pasti akan malas-malesan. Nah, nanti pada akhirnya juga akan menghambat proses selesainya penelitian sejarah itu. Nah, makanya di sini yang pertama, saat kita memilih topik, kita harus mempertimbangkan kedekatan emosional. Kemudian yang kedua adalah kedekatan intelektual. Adanya keserasian antara bidang kajian penelitian dengan latar belakang pengetahuan dan juga pendidikan pasti. Jadi ini pun juga sangat mempengaruhi dalam proses penelitian sejarah dan bahkan sangat penting ya teman-teman. Jadi orang yang mungkin dia tidak punya latar belakang di bidangnya, terutama dalam bidang sejarah, nah itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitiannya. Karena kalau orang yang bukan ahlinya ketika meneliti sebuah peristiwa, nanti pasti akan didapatkan hasil yang kurang maksimal karena orang itu tidak menguasai ilmu-ilmu yang ada dalam penelitian tersebut seperti itu. Nah, ini kenapa kedekatan intelektual menjadi penting. Jadi ilmu yang kita miliki, background kita itu seperti apa, ilmu yang kita kuasai itu seperti apa, akan mempengaruhi hasil penelitian kita nantinya seperti itu. Nah, ini adalah dua kedekatan dalam penelitian sejarah tentang pemilihan topik ya teman-teman. Jadi perlu diingat, pemilihan topik itu ada dua macam kedekatan. Yang pertama adalah kedekatan emosional, kemudian yang kedua adalah kedekatan intelektual. Baik, kita lanjutkan ke tahapan penelitian sejarah. Nah, ini ada tahapan penelitian sejarah ya teman-teman. Di sini ada 4 macam tahapan dalam penelitian sejarah yang harus kalian hafal dan juga harus kalian pahami satu persatu. Dan ini tahapan ini harus urut dari langkah pertama hingga langkah keempat. Jadi tidak boleh saling mendahului kayak gitu teman-teman. Jadi tahapan nomor 1 yang harus dilalui pertama kali, tahapan kedua setelah tahapan 1 selesai, tahapan ketiga setelah tahapan 1, 2 selesai, dan tahapan keempat setelah tahapan 1, 2, dan 3 selesai. Nah, mereka harus berjalan secara urut teman-teman, tidak boleh ada yang saling mendahului kayak gitu. Nah, yang pertama, tahapan dalam penelitian sejarah yang pertama itu kita kenal dengan yang namanya
heuristik. Nah, diingat-ingat ya, heuristik. Heuristik itu merupakan usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber benda, sumber tulisan maupun sumber lisan. Nah, saat kita melakukan penelitian sejarah, misal kita sudah dapat topik nih, aku mau meneliti tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah namanya heuristik, atau yang biasa disebut dengan pengumpulan sumber. Jadi dalam heuristik ini kita mengumpulkan banyak-banyak sumber yang nantinya akan kita gunakan untuk penelitian kita itu. Seperti itu. Nah, sebelumnya sudah kita bahas ya teman-teman tentang jenis-jenis sumber sejarah. Nah, ada sumber lisan, kemudian juga ada sumber benda, sumber tulisan. Nah, inilah yang kita lakukan dalam tahap heuristik. Kita mengumpulkan sumber-sumber itu menjadi satu untuk nantinya kita gunakan sebagai bahan penelitian kita. Gitu, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua kita kenal dengan verifikasi. Apa itu verifikasi? Merupakan pengujian sumber sejarah yang terkumpul baik dari segi kebenaran materi atau isi maupun keaslian dari sumber-sumber tersebut. Nah, kritik tersebut meliputi kritik intern atau pengujian terhadap isi atau materi, dan juga kritik ekstern, yaitu pengujian terhadap keaslian sumber sejarah. Nah, jadi verifikasi itu nama lainnya adalah kritik sumber. Nah, sumber-sumber yang sudah kita kumpulkan melalui tahap heuristik tadi, kita lakukan kritik sumber. Nah, sumber ini layak nggak sih kita gunakan untuk penelitian kita? Sumber ini cocok nggak sih kita gunakan untuk tema kita yang kita ambil, seperti itu. Nah, itu kita lalui di tahap verifikasi. Verifikasi itu ada dua macam kritik yang harus kita lakukan, yakni adalah kritik intern. Kritik intern itu kritik dari dalam sumber tersebut, teman-teman. Jadi maksudnya bagaimana? Kritik intern itu adalah menguji terhadap isi atau materi. Jadi materinya itu sesuai apa tidak, seperti itu. Materinya sesuai tidak dengan sumber yang kita butuhkan, seperti itu. Sesuai tidak dengan tema yang akan kita ambil. Nah, itu kita lalui dari tahap verifikasi. Nah, kemudian kritik yang kedua setelah kritik intern itu adalah kritik ekstern. Kritik ekstern itu digunakan untuk pengujian terhadap keaslian sumber sejarah. Jadi ini lebih dari luar ya teman-teman. Jadi dari luar sumber itu bisa kita cek melalui benar nggak sih sumber ini ditulis oleh ahlinya, benar nggak sih sumber ini terdapat di tahun 45. Misalnya kita ambil contoh teks proklamasi yang kita temukan di tahun 2020 misalnya. Kok ini kertasnya masih bagus, padahal itu terjadi ketika tahun 45. Nah, itu kan sangat dipertanyakan keasliannya. Sebenarnya sumber ini asli apa enggak? Kok bisa proklamasi yang sudah terjadi tahun 45 tapi sumbernya masih kelihatan bagus di saat ini? Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kita melakukan kritik sumber nih, sumber-sumber kita sudah dikritik, ini enggak cocok di tema kita, berarti kita singkirkan. Ini cocok di tema kita, berarti kita ambil. Kita memasuki langkah yang ketiga dalam penelitian sejarah, yaitu interpretasi. Apa itu interpretasi? Pada tahap ini, sejarawan melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitiannya. Dengan demikian, sesuatu yang tersirat dan tersurat dalam peninggalan tersebut dapat dikomunikasikan. Jadi, dalam interpretasi ini kita melakukan penafsiran. Jadi kita melakukan penafsiran, kemudian melakukan pengkajian terhadap sumber sejarah yang sudah kita kritik tadi. Sumber sejarah yang pasti cocok digunakan untuk penelitian kita ambil, kita interpretasikan, kita cek ini isinya apa ya, sumber ini cocok nggak sih untuk di bagian berapa. Nah, ini memilah-milah sumber di sini di bagian interpretasi. Jadi kita pilah, kita tafsirkan sumber-sumber ini untuk nantinya akan menjadi sebuah kata-kata kalimat yang akan ditulis dalam penelitian kita, seperti itu. Nah, itu adalah tahap interpretasi. Nah, lalu setelah semua sumber kita tafsirkan, nah kita akan memasuki langkah penelitian yang terakhir yang bernama historiografi. Diingat-ingat ya teman-teman, historiografi itu adalah langkah terakhir dalam penelitian sejarah.
kira-kira apa ya kegiatan yang kita lakukan dalam historiografi? Pada tahap terakhir ini, sejarawan melakukan penyusunan kisah sejarah sesuai dengan norma-norma dalam disiplin ilmu sejarah, yakni kronologis. Jadi dalam tahap historiografi, karena ini tahap terakhir, tentu saja kegiatannya pun adalah kegiatan final, jadi kegiatan paling akhir dalam sebuah penelitian sejarah. Yakni apa teman-teman? Yakni menulis apa yang sudah kita tafsirkan dari tahap interpretasi. Jadi semua yang sudah terjadi langkah-langkah sebelumnya, itu bermuara di historiografi. Jadi bagus tidaknya sebuah tulisan sejarah itu dilihat dari sini teman-teman, dilihat dari historiografinya. Kalau penulisan sejarahnya itu bagus, nanti akan menghasilkan sebuah karya sejarah yang bagus dan menarik bagi para pembaca, seperti itu. Nah, ini yang sangat menentukan hasil akhir atau output dari sebuah penelitian sejarah, yakni di tahap historiografi atau yang nama lainnya adalah tahap penulisan sejarah. Itu teman-teman. Nah, itu tadi adalah 4 langkah dalam penelitian sejarah yang harus kalian pahami dan harus kalian hafal ya. Keempat-empatnya ini harus urut. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian sejarah, kita harus melalui 4 tahap ini. Tidak boleh saling mendahului, tidak boleh diloncat-loncat. Jadi harus urut. Dari yang pertama heuristik, kemudian verifikasi, langkah yang ketiga interpretasi, dan yang terakhir baru historiografi. Nah, ini harus urut ya teman-teman. Nah, itu tadi tahapan penelitian sejarah. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang tahap-tahap penelitian sejarah, mari kita bahas tentang bentuk-bentuk penelitian sejarah. Jadi, ketika kita sudah tahu nih bagaimana langkah awal saat kita akan melakukan penelitian sejarah, yakni melalui pemilihan topik, kemudian melalui tahapan penelitian sejarah yang ada 4 tadi. Nah, terakhir ini adalah bentuk-bentuk penelitian sejarah. Jadi ada 2 macam ya teman-teman bentuk-bentuk penelitian sejarah. Yang pertama adalah penelitian lapangan. Yakni apa itu? Dalam melakukan penelitian lapangan, seorang sejarawan datang ke tempat terjadinya peristiwa bersejarah, tempat ditemukannya peninggalan-peninggalan bersejarah atau situs, atau ke tempat penyimpanan benda-benda bersejarah. Jadi kita datang langsung ke situs atau tempat terjadinya peristiwa sejarah yang akan kita teliti. Itu adalah penelitian lapangan. Nah, yang kedua itu adalah penelitian kepustakaan. Apa itu penelitian kepustakaan? Penelitian kepustakaan disebut juga dengan penelitian dokumenter. Dalam melakukan penelitian kepustakawan, seorang sejarawan memfokuskan perhatiannya untuk memperoleh data-data tertulis atau dokumen. Jadi, penelitian kepustakaan ini kita lebih mengkaji sumber tertulis ya teman-teman. Kita mengkaji sumber tertulis berupa buku atau arsip atau peninggalan kitab ataupun peninggalan-peninggalan sejarah yang lain dalam bentuk tulisan. Jadi kita tidak harus datang ke tempatnya langsung, tapi kita mengkaji melalui dokumen-dokumen yang ada di saat ini, seperti itu. Nah, kayak gitu ya teman-teman perbedaannya. Jadi ketika penelitian lapangan itu kita terjun langsung ke tempat kejadian peristiwa yang akan kita teliti. Tapi kalau penelitian kepustakaan itu cukup kita mengkaji dalam bentuk dokumen sejarah, yang mana dokumen ini ya peninggalan dari peristiwa yang akan kita teliti, seperti itu. Contohnya misalnya nih, kita mau meneliti tentang peristiwa Super Semar, peristiwa serangan umum 1 Maret misalnya. Nah, itu kan terjadi di Yogyakarta ya teman-teman ketika 1 Maret 1949. Nah, kalau kita melakukan penelitian lapangan, kita datang langsung ke tempat kejadiannya. Misalnya serangan umum 1 Maret dulu terpusat di titik 0 km. Nah, kita datang ke sana, kita datang ke monumennya. Nah, itu adalah penelitian lapangan. Nah, namun kalau penelitian kepustakaan itu kita cukup mengkaji dokumen yang ada. Misalnya nih, kita ke Arsip Nasional Jakarta. Kita mau meneliti tentang serangan umum 1 Maret. Nah, padahal itu terjadi di Jogja, tapi kita mencari sumbernya di Jakarta di Arsip Nasional. Karena di sana menyimpan banyak sekali peninggalan-peninggalan peristiwa sejarah. Nah, itu nggak masalah. Atau juga di sana kita mendapatkan data-data yang akan kita teliti. Dokumen serangan umum 1 Maret juga ada di sana. Kemudian juga peninggalan berupa arsip misalnya yang dulu digunakan untuk sebagai bukti serangan. Nah, itu ada di Jakarta di Arsip Nasional. Nah, kita cukup ke sana sudah bisa untuk meneliti peristiwa serangan umum 1 Maret. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi
tentang penelitian sejarah ya. Tadi sudah dibahas dari awal ya, dari pemilihan topik, kemudian langkah-langkahnya ada 4 tadi: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kemudian yang terakhir adalah bentuk-bentuk penelitian sejarah, yakni tentang penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan. Jadi itu saja teman-teman untuk materi di bab kali ini, semoga bisa kalian pahami ya. Yang terpenting, penelitian itu menjadi dasar ya teman-teman untuk berkembangnya sebuah ilmu pengetahuan. Jadi tanpa sebuah penelitian, ilmu pengetahuan itu juga tidak akan berkembang dan tidak akan muncul ya teman-teman. Harapannya bagi saya adalah kalian semuanya memiliki jiwa-jiwa peneliti yang tinggi ya teman-teman. Jadi apapun bidang kalian nanti, silahkan kalian gemar dan suka untuk meneliti atau mengkaji kajian-kajian yang sesuai dengan bidang kalian kayak gitu teman-teman. Karena kalau dilihat dari jumlah peneliti di Indonesia ya, ini kita sangat minim sekali. Jadi untuk tingkat motivasi dalam penelitian di Indonesia pun juga masih sangat rendah ya teman-teman. Kalian sebagai generasi yang meneruskan para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, silahkan untuk mulai membiasakan diri suka dalam hal penelitian kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Suatu saat jika kalian mungkin tertarik untuk meneliti sebuah peristiwa sejarah, kalian sudah tahu langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Seperti itu teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video penjelasan selanjutnya ya teman-teman. Buat kalian jaga kesehatan selalu ya, stay safe, stay healthy. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi kayak gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.